Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali saya Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Mudah-mudahan siang ini kita semua selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan puasa kita senantiasa ada dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan untuk kita semua agar tetap menjaga protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Oleh karenanya sebelum kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita, di antara yang hadir saat ini adalah salah satu putri daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan kita pun kehadiran dan merupakan sebuah kehormatan mantan daripada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukmanul Hakim. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau ini semua ada keberkahan buat kita semua. Sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Rabu 30 Desember 2009, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pergi meninggalkan kita. Pria istimewa ini lahir dengan nama asli Abdurrahman Ad-Dakhil, nama yang sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun jasa serta sosoknya yang luar biasa tidak dapat diragukan lagi. Masih banyak yang belum tahu mengapa Bapak Presiden keempat Republik Indonesia ini disapa Gus Dur. Nama ini disematkan kepadanya karena beliau besar di lingkungan pesantren. Gus Dur terkenal sebagai salah satu tokoh yang kontroversial dan sangat berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia, serta pemikirannya yang sangat moderat dan pembela kaum minoritas. Jejaknya sangat luar biasa, tidak jauh berbeda dengan sang kakek, Kiai Hashim Asy'ari. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim. Beliau merupakan pahlawan nasional sekaligus Menteri Agama pertama di Indonesia dan juga salah satu pelopor Piagam Jakarta. Kiai Haji Wahid Hashim juga merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU, sekaligus Hadratus Syekh. Sejak kecil, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu, beliau juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Gus Dur pernah bersekolah di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah, anak Haji Muhsakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika Gus Dur berada di Mesir. Sepulang dari pengembaraannya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru dan mulai menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Dari sanalah beliau berhasil mendapatkan perhatian publik. Pada tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya, Kiai Haji Yusuf Hashim, untuk membantu di pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini, Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pada tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula, beliau merintis pesantren Ciganjur. Pada awal tahun 1980, Gus Dur dipercaya sebagai Wakil Khatib Syuriah PBNU. Di sini, Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Pada tahun 1984,
Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim Akhal wa Al-Aqdi yang diketuai Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Guna menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo, jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1989 dan Muktamar di Cipasung, Jawa Barat tahun 1994. Jabatan Ketua Umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden keempat Republik Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Dalam masa kepemimpinannya, Gus Dur memiliki pemikiran yang penuh teka-teki dan kontroversial. Pendapatnya kerap kali berbeda dari pendapat banyak orang sehingga tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Pria yang lahir 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur ini memang sangat berbeda. Lihat sini kamu senengannya menasionalisir yang besar-besar. Mungkin itu. Tepat 13 tahun, pria humoris dan penuh teka-teki ini pergi ke pelukan Sang Khalik. Namun, jasa serta sosoknya yang luar biasa tidak akan pernah pergi. Selamat tinggal guru, selamat tinggal Presiden keempat Indonesia. Ragamu mati, namun jasamu serta pemikiranmu akan selalu hidup. Terima kasih atas perjuanganmu. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, kita sama-sama telah menyaksikan tayangan yang begitu luar biasa, penuh dengan kepemimpinan, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kewibawaan, dan banyak sekali sesuatu yang tentunya kita banyak ambil hikmah dari setiap langkah demi langkah dalam perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita akan berbincang dengan Bapak Lukman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Sehat Pak warahmatullahi Lukman ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak Lukman. Saya mau tanyakan kepada Pak Lukman, seperti apa sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid di mata Pak Kiai Lukman? Waduh, bagaimana sosok beliau ya. Jadi tentu kita bisa menjelaskan panjang lebar, tapi saya ingin menggambarkan beliau ketika saya membaca ungkapan, saya lupa apakah di buku atau di majalah atau di sosial media atau di mana begitu. Ungkapan yang menarik. Seperti apa itu Pak Haji? Yang bunyinya begini, barang siapa yang mencintai Gus Dur, maka hidupnya akan penuh jenaka. Tapi bagi mereka yang tidak mencintai Gus Dur, maka ya biasa-biasa saja, nggak apa-apa gitu. Jadi ungkapan itu begitu melekat pada diri saya. Baik. Dan itu menggambarkan beliau. Jadi beliau itu selain yang kita tahu penuh dengan kealimannya, ya ilmunya yang luar biasa, kepeduliannya terhadap sesama, kemanusiaan dan sebagainya. Tapi kejenakaannya itu yang jarang dimiliki oleh para tokoh-tokoh. Jadi tidak pernah ada ketegangan dengan iya. Dan terhadap yang tidak suka dengan beliau juga nggak apa-apa, biasa-biasa aja gitu. Jadi beliau sangat cair sekali begitu. Lalu kalau melihat dari kepemimpinan beliau, apa yang bisa Pak Lukman uraikan untuk kita semua? Di mata saya beliau itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini yang membedakan beliau dengan yang lain. Umumnya kita ini kan masih fokus pada ego kita, pada kepentingan kita, keperluan kita dan seterusnya. Jadi berorientasi pada diri kita sendiri. Nanti saya dapat apa, nanti saya posisinya bagaimana dan seterusnya. Gus Dur itu sudah selesai dengan itu semua. Sehingga dia menjadi kosmopolit. Jadi kosmopolit itu adalah orang yang punya pandangan bahwa semua kita ini menjadi satu kesatuan, menjadi warga alam semesta ini. Jadi kita tidak lagi disekat-sekat, dipisah-pisah, dikotak-kotakan dengan sesama suku, sesama etnis, atau sama-sama partainya mungkin, atau sama-sama ormasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah
Gus Dur itu sudah lepas dari itu semua. Jadi Gus Dur punya pandangan semua kita ini sama. Kita disatukan dengan kemanusiaan kita. Apapun etnisnya, apapun suku bangsa kita, apapun budaya, apapun agama yang kita anut gitu. Jadi dan saya menilai bahwa Gus Dur bisa seperti itu karena pengetahuan keilmuan keislamannya yang begitu mendalam. Jadi Gus Dur menjadi seorang kosmopolit itu karena dia memahami Islam dengan sangat baik. Ya, sangat baik, Iya, Masya Allah. Itu yang Luar saya. biasa, luar biasa. Begitu kompleks berarti Gus Dur di mata Bapak Lukman, luar biasa. Saya ke Mbak Inayah dulu. Mbak Inayah, melihat dari seorang ayahanda yang begitu luar biasa, bagaimana sosok ayahanda memimpin rumah tangganya? Ya, kalau tadi Boleh pertanyaan. dulu disambung dari pembahasan yang tadi, ini itu dari majalah atau dari apa? Iya tadi quotes yang tadi itu quotes yang kami gunakan di jaringan Gus Durian. Oh. Itu barang siapa mencintai Gus Dur maka dia hidupnya akan penuh tawa. Oh. Barang siapa tidak mencintai Gus Dur ya nggak apa-apa. Oh itu ada ya di Iya, iya, jaringan Gus Iya, Dur ya? Iya. Oke. Nah kalau tadi Lukman bilang ya itu Gus Dur seperti itu. Kalau pertanyaannya Gus Dur kayak apa? Kalau buat saya ya gitu deh. Gitu deh. Artinya apa? Artinya gini, artinya Gus Dur yang kita lihat ya persis yang kayak gitu. Artinya gini Tat, kadang biasanya tokoh itu ya atau orang itu yang dilihat itu, yang kita lihat nih yang dimunculin itu pengennya kelihatannya yang baik-baik aja. Atau orang pengennya, oh saya pengennya orang ngelihat saya tuh baik, penuh kepemimpinan, begini, begitu, jaim gitu ya, pencitraan gitu. Atau kalau dalam bahasa sekarang tuh ada brandingnya. Ya. Gus Dur nggak ada. Ya udah, begitu aja. Jadi kalau dia ngerasa keluar dari istana pakai celana pendek ya udah pakai celana pendek aja gitu. Tidak ada yang ditutupi. Beliau tidak merasa harus terlihat seperti ini atau seperti itu. Ya sudah, apa adanya gitu. Lalu Jadi, kalau cara mendidik Pak Kiai sendiri, Pak Kiai Abdurrahman Wahid kepada putri-putrinya seperti apa? oh ya gitu, otoriter dipukulin. Oh enggak bercanda Tat, canda ibu-ibu. Seperti apa? Putin, enggak. Iya. Nah, yang saya suka adalah dari ayah ibu saya gitu ya. Bukan hanya ayah saya, bukan hanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu adalah beliau itu jarang ngasih nasihat, jarang nyuruh anaknya harus begini, harus begitu, jarang. Soalnya kalau digituin gak diturutin, ya kan anaknya kan bandel-bandel. Iya. Tapi yang jadi pelajaran buat kami anak-anaknya adalah beliau memberikan contoh. Jadi kalau kami misalnya belajar tentang toleransi, oh kita tuh gak boleh ya nyakitin sesama manusia gitu. Kalau kita mencintai Tuhan kita, kalau kita mencintai Gusti Allah, maka harusnya kita juga mencintai ciptaannya Allah, kan gitu. Nah, itu saya dapat bukan karena Bapak yang ngomong, yang kayak, Inayah, kamu harus mencintai semua ciptaan Allah. Enggak, tapi bagaimana beliau memperlakukan masyarakat, bagaimana beliau memperlakukan orang lain, itu yang kami contoh. Kami lihat langsung bentuknya kayak apa. Kadang-kadang nih, gampang buat kita untuk nasihatin orang, ngelakuinnya yang susah Tat. Ya. Dibalik, kalau Gus Dur dibalik, dilakuin. Jadi orang ngikutin, bisa tahu, oh gini caranya, oh gitu caranya. Gitu. Ada nggak momen menurut Mbak Inayah itu bahwa Bapak sosok ayah ini memberikan satu nasihat, satu peringatan atau satu perintah yang saat itu Mbak Inayah nggak ngerti apa ini maksudnya gitu. Ada, jadi ibu-ibu saya dulu pernah, bapak saya dipanggil kepala sekolah karena saya bolos sebulan. Waduh. Gimana ceritanya itu Mbak? saya bolos berapa kali gitu ya, nggak masuk terus, akhirnya bapak dipanggil kepala sekolah. Tapi saya nggak dimarahin, pulang nggak dimarahin. Saya udah ketakutan nih pasti saya bakal dihukum apa segala macam. Saya malah diajak ngobrol. Diajak ngobrol salah satunya beliau ngomong gini, nanti kamu kalau gede mau jadi apa? Mau ngapain? Bukan jadi apa. Mau ngapain ya? Mau ngapain? Hey. Saya bilang nggak tahu Pak, kayaknya pengen nulis Pak. Bagus. Terus Bapak bilang,
Karena seseorang yang jenius hanya bisa jadi jenius kalau dia ada di tempatnya. Saya nggak ngerti waktu itu, saya nggak paham di tempatnya itu di mana. Ternyata dalam artian kalau kita mau jadi orang yang besar, itu harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi, wah kamu wajib begini, kamu wajib gitu, yang ada nanti kepaksa gitu. Nah itu saya waktu baru setelah dewasa saya tahu maksudnya apa. Bapak jarang sekali ngasih nasihat. Atau ada lagi satu lagi suatu ketika ayah saya itu minta maaf. Bapak ini lebih parah dari Bang Toyib. Kalau Bang Toyib baru 3 kali lebaran gak pulang, Bapak mungkin cuman lebaran doang pulangnya. Gitu. Nah Begitu kalau ya? ibu-ibu, Saking sibuknya berarti. iya, Ah. iya. Pernah sampai suatu ketika ibu ceramah di satu tempat, bapak ceramah di tempat lain, ketemuan di jalan. Loh ibu, loh bapak, ternyata mereka ini ceramah cuman beda berapa ratus meter. Gitu. Tapi gak ketemu, Nggak gak tahu ketemu ya? karena saking sibuknya. Masya Nah, Allah. ayah saya itu saking sibuknya jadi mungkin dianggap kayak melalaikan keluarga. Dan beliau minta maaf. Beliau bilang pernah manggil saya, kami anak-anaknya dipanggil satu-satu. Beliau minta maaf. Beliau bilang, maaf ya Bapak tidak menjadikan kalian sebagai prioritas nomor 1. Nomor 1 itu sudah jelas, Gusti Allah. Gitu. Islam itu nomor 1. Gitu. Yang kedua adalah Indonesia. Gitu. Ketiga NU, terus beliau ngomong, jadi keluarga mah adanya di bawah gitu. Tapi yang buat saya itu menjadi luar biasa adalah Ustadz karena ibu-ibu, karena beliau minta maaf. Sering kita kalau ada di posisi menjadi orang tua, menjadi orang yang ini kita merasa lebih tinggi sehingga gak perlu minta maaf. Harusnya dia nurut dong. Gitu. Tapi beliau minta maaf. Dan ketika beliau minta maaf, jujur saja saya ngerasa nilai ayah saya sebagai seorang ayah itu langsung ningkat. Bahwa saya begitu dihargai gitu, dan ya itu begitu beliau Baik, itu caranya Masya Allah, semuanya terima dihargai. kasih Mbak Ina, ya luar biasa sekali. Kita kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, adakah momen tertentu yang sampai saat ini nggak bisa dilupakan bersama almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Iya, saya dekat dengan beliau itu pada akhir-akhir 80-an, awal 90-an. Kebetulan saya bergiat di Lakpesdam, itu adalah sebuah lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Itu institusi yang lahir setelah NU Muktamar di Situbondo kembali ke Hitoh. Begitu, Baik. tahun 84, lalu 85 Lakpesdam berdiri dan sehingga lalu kemudian saya cukup sering berinteraksi dengan beliau. Ya tentu banyak kenangannya selain kejenakaannya, tapi saya ingin kasih membangun ingatan kita bersama bahwa sumbangsih terbesar, salah satu mungkin ya sumbangsih almarhum itu adalah mampu mengembalikan harga diri santri, kaum santri, pesantren secara umum, nanti NU secara lebih luas gitu ya. Dulu tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 80-an, santri itu tidak punya rasa percaya diri yang cukup. Oh saat itu ya? Pada tahun-tahun 70-an, 80-an itu kan 70, seperti 80-an. itu kaum sarungan, kaum kudisan, kaum dianggap pokoknya. nggak ada nilai gitu. Iya, orang nggak pernah melihat pesantren itu apa, santri itu apa. Tapi oleh Gus Dur, itu lalu kemudian santri itu merasa pede begitu. Pesantren itu lalu kemudian dilihat orang. Dan itu sumbangsi yang luar biasa yang dengan begitu lalu orang mengenal NU secara lebih komprehensif, secara lebih menyeluruh begitu. Karena dulu juga orang hanya melihat NU itu sebagai partai politik, karena dulu kan NU itu kan partai begitu ya. Yang aktivitasnya kita tahu partai itu biasanya 5 tahunan saja, menjelang pemilu, setelah pemilu selesai ya sudah tidak. Tapi dengan Gus Dur, dengan teman-temannya tentu, dengan para ulama, para kiai, membawa NU kembali ke Hitoh, lalu kemudian kembali melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, maka sejak itulah NU kembali
dilihat orang dan seperti yang sekarang kita rasakan. Dan itu luar biasa warisan legasi Gus Dur yang subhanallah itu. Masya Allah berarti ya, luar biasa banget. Baik Pak Lukman, selanjutnya apa sih yang Pak Lukman lihat dari semua perjuangan Gus Dur yang belum selesai? Dan kita menjadi generasi yang harus melanjutkan. Iya, yang belum selesai adalah apa yang selama ini Gus Dur perjuangkan dan beliau tunjukkan dalam kehidupan keseharian beliau. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat peduli dengan kelompok yang katakanlah minoritas. Kelompok-kelompok yang dikucilkan, yang dipinggirkan. Kelompok-kelompok yang karena satu dan lain hal tidak punya kesempatan, tidak punya akses untuk mendapatkan hak-haknya. Sebagaimana yang juga diterima oleh saudara-saudara yang lain. Gus Dur itu peduli banget sama yang begini-begini. Nah ini yang harus menjadi contoh untuk kita lanjutkan gitu. Gus Dur kepedulian itu berarti ya? Iya, jadi kepeduliannya terhadap kaum mustad'afin, katakanlah yang dilemahkan, itu Gus Dur itu, waduh gak ada tandingan deh itu. Segalanya dia korbankan. Yang kedua seperti tadi itu, kecintaannya kepada Indonesia ini luar biasa. Dan lagi-lagi saya menilai, saya memahaminya, Gus Dur bisa punya empati, kepedulian seperti itu terhadap kelompok minoritas, kecintaannya kepada Indonesia, itu karena sikap, karena cara pandang, sikap dan praktek keberagamaannya yang moderat. Jadi Gus Dur itu memahami Islam itu sedemikian rupa sehingga membawa beliau seperti yang kita saksikan sekarang. Dan itu untuk konteks kekinian itu masih sangat diperlukan. Semua kita masih memerlukan apa yang selama ini menjadi concern beliau yang selama ini beliau perjuangkan. Begitu. Masya Allah, terima kasih. Kembali ke Kak Inayah, apa yang belum selesai dari perjuangan Gus Dur? Banyak. Kondisi Indonesia itu kan kita sebentar lagi katanya mau Indonesia 100 tahun nih. 24 tahun lagi nih kita menuju ke situ, 23 tahun lagi. Nggak lama ya Bu ya. Gitu. Kalau mau Indonesia memang benar-benar sejahtera dan segala macam, Gus Dur selalu mengingatkan kita nggak bisa kerja sendirian. Kita nggak bisa kerja kelompoknya kita aja nih. Tapi kelompok yang lain nggak kerja bareng. Ya udah, nggak ada yang berhasil. Nah itu yang sebenarnya selama ini selalu ditekankan oleh Gus Dur. Ya kalau mau Indonesianya maju, semuanya harus bergerak. Apapun identitas kita, latar belakangnya apa, warna kulitnya apa, ya kan gitu. Sukunya apa, agamanya apa. Ya kalau mau rumah yang namanya Indonesia ini tetap maju, tetap sejahtera gitu ya, menjadi sejahtera, ya harus kerja sama-sama. Masya Allah, terima kasih Kak Inayah, luar biasa. Itulah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin agama, bahkan beliau adalah mampu memberikan banyak kebaikan-kebaikan buat kita semua dalam mengenal agama Islam. Jangan kemana-mana, nanti kita akan berbincang-bincang lagi, tetap di Cahaya Hati Indonesia, spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Anton Soekartono Surato, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Di mata saya, seorang Gus Dur alias Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak hanya sebagai seorang ulama yang besar, tetapi juga sebagai guru bangsa. Saya mengenang beliau dari sosok dan ceramahnya yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan cara gaya humor dan bercanda yang jadi ciri khasnya, menjadi Gus Dur seorang pribadi yang diterima hampir seluruh kalangan di Republik ini. Tentu kita berharap akan lahir Gus Dur-Gus Dur baru, warisan bangsa yang demokratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di Cahyati spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bapak, Ibu semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di segmen ini kita melanjutkan kembali untuk berbincang-bincang lagi dengan keluarga besar daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, begitupun masih bersama dengan kita Bapak Lukman Hakim. Insya Allah mereka akan membagi banyak sekali cerita buat kita semua. Saya kembali ke Bapak Lukman Hakim. Pak Lukman, sejauh Pak Lukman bersama dengan beliau, adakah pembicaraan secara pribadi mengenai tentang masalah masa depan bangsa? Iya, ya tentu kalau bertemu dengan beliau, selalu yang dibicarakan adalah umat. Masya Allah. Yang dibicarakan adalah masyarakat, ya Begitu bangsa, negara, nggak ada yang lain. Begitu. Allahu Akbar. Jadi nggak pernah tuh kita bicara masalah urusan pribadi atau apa itu, saya kok belum pernah Jarang mungkin. punya pengalaman seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi beliau itu sependek pengetahuan saya tentu yang sangat mudah untuk segera bisa kita tangkap adalah sisi kemanusiaannya gitu. Dan mungkin dalam konteks sekarang ini yang perlu untuk kita teladani begitu ya. Karena kan kita ini kan sekarang hidup semakin kompetitif. Persaingan ini kan semakin keras, semakin ketat, semakin tajam, semakin besar gitu. Persaingan hidup maksud saya. Jadi kompetisi hidup itu kan ada di mana-mana. Jadi kita ini mudah stres karena stresor yang memicu stres itu semakin ada di mana-mana gitu. Sehingga lalu kemudian langsung atau tidak langsung itu menggerus sisi-sisi kemanusiaan kita. Kita mudah eksplosif, kita mudah marah, kita mudah meledak. Hanya karena persoalan sepele aja di jalan misalnya, kesenggol orang aja udah. Ya itu, kita itu jadi sisi-sisi kemanusiaan kita yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, yang begitu-begitulah. Itu semakin hilang. Nah, almarhum Gus Dur itu orang yang sangat concern betul dengan ini. Jadi semua aktivitas hidupnya, titik pijak dasar landasan beliau bersikap dengan arah orientasi kemana akan menuju itu bertolak dari aspek kemanusiaan gitu. Enggak kebayang gitu ya. Iya, jadi beliau itulah kenapa beliau tidak pernah mempersoalkan perbedaan, apapun perbedaan itu. Mau perbedaan suku, etnis, jenis kelamin, warna kulit, bangsa, agama sekalipun yang dipeluk, buat beliau itu semua harus ditanggalkan kalau terkait dengan kemanusiaan. Ungkapan beliau yang sangat menarik itu kan yang paling penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Itu jadi karena manusia itu kan makhluk politik. Semua aspek kehidupan ini pada dasarnya politik dalam pengertian yang luas gitu. Tapi namun demikian politik sepenting itu harus tunduk ketika berhadapan dengan kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu harus di atas. Harus di atas politik itu lebih penting. Masya Jadi ini menurut hemat saya yang terus harus menjadi acuan kita. Karena ini never ending proses yang nggak pernah selesai begitu. Baik. Perjuangan yang nggak akan pernah selesai karena kita manusia gitu, sehingga kita harus tetap menjaga sisi-sisi kemanusiaan kita di tengah-tengah keragaman kita, di tengah-tengah kompetisi, kompleksitas hidup yang semakin besar ini. Masya Allah, terima kasih Pak Lukman. Kita ke Mbak Inayah. Mbak Inayah, saat ketika ayahanda menjadi seorang presiden Republik Indonesia, bagaimana perasaan keluarga? Perasaan saya ya. Baik. Kalau keluarga kan saya nggak tahu perasaan kakak-kakak saya ya. Khususnya Mbak Inayah. Stres. Bagaimana maksudnya itu? Seperti apa maksudnya itu? Karena semua orang kan menuntut Bapak begini, begitu Iya. gitu. Terus kayak sering banget apa yang dilakukan Bapak terus dihujat gitu misalnya. Dianggap kontroversial gitu. Karena memang pada saat itu kalau saya mengistilahkannya tuh kayak kita lagi sakit kan. Karena sebelumnya kita udah sakit nih, udah kena kanker banyak banget kan, korupsi di mana-mana, kondisinya nggak bagus lah.
terus tiba-tiba ada orang datang, oh mesti hidupnya mesti sehat, mesti begini, mesti begitu, kan gak enak tuh. Jadi orang langsung, nggak mau gitu. Nah begitu juga itu yang dilakukan oleh Gus Dur ketika membuat perubahan. Ayo kita mesti kerja sama-sama, ayo sekarang harus transparan, nggak boleh lagi ada korupsi misalnya segala macam. Lah yang dulu enak-enakan jadi kesel. Ya saya nggak bisa korupsi lagi dong. Yang dulu seneng karena kelompoknya lebih kuat daripada yang lain, bisa seenak-enaknya dibanding kelompok yang lain. Jadi kesel, ya saya udah gak bisa seenak-enaknya lagi dong gitu. Nah akhirnya banyak juga yang kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk menjatuhkan Gus Dur misalnya. Nah itu yang kemudian terjadi. Jadi ya kita stres. Masya Allah, terima kasih. Saya ke Mas Ferry. Mas Ferry ini yang keberapa berarti Mbak Inaya? Ya. Putra keberapa berarti? Mas Ferry ini sepupu saya. Jadi ini Sepupu. ponakannya Gus Dur yang ke? Banyak lah pokoknya. Ya banyak. Ya, Masya Allah, ponakan ya. Nah saya pengen Kita tahu. cucunya Pak Wahid dan Wahid, keponakan Gus Dur ada 20 orang. Oh, Saya nomor 18, Mbak Ina nomor 20. Jadi kita terakhir tuh, udah terakhir. Oh gitu, Generasi Masya mudanya lah. Udah sesi, udah ini sisaan. iya. Oke, saya mau tanyakan sosok seperti apa Gus Dur di mata Mas? Iya, sebagai seorang keponakan, saya termasuk keponakan yang beruntung sering berinteraksi dengan Gus Dur, dengan Pak Dur kalau saya panggil. Karena saya sering mengantarkan ayah saya seorang dokter Umar Wahid. Beliau dokternya Gus Dur lah ya. Jadi setiap minggu pagi, setidaknya minggu pagi itu subuh-subuh saya sudah berangkat dari rumah menuju ke Ciganjur. Ina belum bangun waktu itu pasti. Jadi saya sering berdiskusi dengan Gus Dur. Ada satu nasihat yang saya ingat dan seperti tadi Ina bilang, Pak Dur itu bukan hanya memberikan nasihat tapi juga melakukannya, cuma melaksanakannya. Satu nasihat dari Gus Dur yang saya ingat adalah jadilah manusia yang bermanfaat. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Pak Dur, baik ketika sebelum, saat menjadi presiden, setelah tidak menjadi presiden, bahkan ketika sudah meninggal. Sebelum menjadi presiden sebagai ketua NU, ketua PBNU, tentu banyak yang beliau lakukan untuk umat. Ketika presiden, apalagi. Baik. Sudah tidak menjadi presiden pun tidak mengurangi manfaat Pak Dur. Contohnya banyak sekali korban-korban TKI kita di luar negeri yang ngadunya juga ke Gus Dur, bukan ke pemerintah gitu. Ngadu ke Gus Dur dan Gus Dur juga bisa dengan segala caranya bisa melepaskan TKI kita yang di Saudi dari hukuman mati, misalnya sebenarnya seperti itu. Bahkan sekarang 12 tahun beliau berpulang pun manfaatnya masih sangat dirasakan. Dirasakan betul ya, Masya Allah. Sebelum pandemi setiap hari ada ribuan jamaah yang berziarah ke makam beliau. Alhamdulillah. Tentu juga itu menggerakkan ekonomi di sekitar pesantren. Lingkungan ya. Iya, baik tukang makanan bahkan sekedar orang-orang yang punya bisnis baju Gus Dur pun menjadi laku. Jadi itu benar-benar Gus Dur yang saya ingat sekali jadilah orang bermanfaat dan itu beliau lakukan bahkan jauh setelah beliau meninggalkan kita semua. Terima kasih Mas Ferry. Oke, kita kembali ke Kak Inaya. Mbak Inaya, Mbak Inaya boleh dong cerita ada nggak sih kenangan unik gitu bersama ayahanda? Kenangan unik. Nah gini ya Tati ya, orang tuh suka nyangka pekerjaannya ayah saya presiden. Bukan, pekerjaan ayah saya aslinya pelawak. Gue lucu banget soalnya. Dia ngapain aja sambil ngelawak gitu. Jadi itu pekerjaan utama. Kalau presiden itu pekerjaan sambilan gitu. Nah karena suka ngelawak, teman-teman saya suka banget sama bapak saya. Jadi kalau misalnya ada bapak saya di rumah, pokoknya teman-teman saya tuh langsung bilang, pokoknya kalau bapak kamu ada di rumah, kan jarang ya, Nadia. Pokoknya kalau bapak kamu ada di rumah, kami harus dikasih tahu. Jadi kadang saya kalau ada bapak saya lagi di rumah gitu, saya bilang sama teman-teman saya bolos, ayo kita ke rumah kamu gitu. Terus mereka nonton bapak saya kayak stand up gitu. Nah itu jadi itu kenangan yang kalau buat saya ya saya yakin juga buat teman-teman saya juga mungkin nggak terlupakan karena bisa dapat tontonan gratis juga makan gratis kan gitu teman-teman saya. Masya Allah, terima kasih Mbak Ina ya. Kita ke Pak Lukman. Pak Lukman, kita nih sebagai anak bangsa harus bangga dengan adanya sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu apa sih yang harus kita perjuangkan dan harus kita teruskan dari perjalanan beliau? Iya, seperti tadi nilai ya. Jadi sekarang ini menurut hemat saya kita kekurangan nilai
Bagaimana Kekurangan nilai nilai. itu diinternalisasi, bagaimana nilai itu kembali diangkat, lalu kemudian difahami supaya lalu kemudian terinternalisasi pada diri kita, lalu harapannya bisa mengejawantah, bisa mewujud, bisa manifest, bisa diamalkan gitu. Nah tadi itu nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita punya pemahaman yang baik terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, kita sudah nggak perlu lagi diajarin untuk toleran misalnya, untuk menghargai, menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain, itu sudah nggak perlu diceramahin, nggak perlu dikhutbahin, dan seterusnya. Karena kita sudah paham bahwa pada dasarnya kita ini satu kesatuan. Karena kita sesama manusia misalnya gitu. Jadi penanaman nilai-nilai ini, kalau kita paham itu, kejujuran, transparansi, itu sudah itu dengan sendirinya gitu. Jadi toleransi, lalu kemudian berbagi, berempati, peduli, hal-hal seperti itu sebenarnya buah dari pemahaman kita yang baik terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang itu semuanya diajarkan oleh agama. Jadi semua agama mengajarkan itu semua. Nah, maka bagaimana kita belajar agama itu jangan hanya berhenti sampai kulit luarnya saja, tapi harus sampai masuk kepada substansi, kepada inti pokok ajaran agama itu, yaitu tadi itu nilai-nilai kemanusiaan itu gitu. Sehingga lalu kemudian buahnya bisa kita rasakan bersama. Baik. Saya pikir ini yang selama ini dilakukan oleh Gus Dur, yang selama ini diperjuangkan oleh beliau. Baik, terima kasih Pak Lukman. Kita ke Kak Inayah. Mbak Inayah, boleh dong cerita kepada kita detik-detik terakhir daripada ayahanda menghembuskan nafas. Kebetulan saya waktu itu Bapak di rumah sakit gitu ya selama seminggu gitu. Terus saya yang jaga. Saya yang jaga selama seminggu itu. Terus itu hari Kebetulan Mbak Inayah yang jaga. iya, Masya Allah. saya yang jaga hari Rabu itu Bapak udah mulai apa ya? Bapak tuh berkali-kali bilang, "Ayo kita pulang." gitu. Saya benar-benar mikirnya Bapak kan emang kalau di rumah sakit selalu bawaannya minta pulang. Tapi anehnya Bapak selalu bilang, "Pulang ke rumahmu." gitu. Rumah yang mana Pak? Ya ke Ciganjur Pak. Enggak, bukan di Ciganjur gitu. Masya Allah. Kemana Pak? Ke Matraman. Bukan Matraman gitu. Ke Jombang. Bukan Jombang. Tapi jadi mungkin mu itu M-nya gede gitu ya. Saya nggak paham waktu itu gitu. Terus kemudian yang saya ingat adalah begini. Gus Dur itu wafat jam 7 malam. 7 malam. Saya saat itu baru saja balik dari PMI untuk cari darah. Baik. Baru dapat, kemudian saya masuk ke ruang tunggu, tiba-tiba waktu itu Pak Presiden SBY masuk ke dalam ruangan, Baik. wajahnya sedih. Lalu kemudian beliau ngajak saya dan ibu berdoa. Wah saya udah kok feelingnya nggak enak nih. Penasaran kita udah beda gitu ya Mbak? Iya. Lalu kemudian ternyata beliau sudah wafat gitu. Nah yang buat saya adalah apa ya, Ustadz ya. Jadi sesuatu yang luar biasa itu adalah nggak sampai 1 jam sejak Gus Dur dinyatakan meninggal. Masya Allah. Waktu itu kan ada di satu ruang jantung terpadu ya namanya gedungnya gitu. Gedung jantung terpadu itu di lantai 5. Nggak sampai 1 jam itu yang namanya manusia itu langsung membanjiri gedung itu. Allah. Benar-benar banjir, manusia tumpah ruah, semuanya pengen masuk, semuanya ingin lihat Bapak. Sampai kami diusir dari rumah sakit karena mereka bilang kalau kalian nggak pergi sekarang ini gedungnya ambruk karena nggak kuat. Gitu. Jadi kami akhirnya saking banyaknya. Allahu Akbar. Dan sejak saat itu dari rumah sakit sampai ke rumah dan besoknya dari rumah sampai ke bandara, dari Bandara Halim, terus kemudian dari Bandara Juanda sampai ke Jombang itu manusia berjejer terus. Saya mau cerita dulu waktu dulu ayah saya kecil, waktu ayahnya meninggal,
meninggalnya itu di Rumah Sakit Boromeus Bandung, dan waktu jenazah ayahnya dibawa ke mana namanya ke Jakarta, itu orang berdiri di pinggir jalan. Masya Allah. Iya, Kiai Wahid Hasyim itu. Gus Dur bilang gini, Masya Allah ini orang semuanya berdiri untuk ngasih penghormatan kepada Kiai Wahid Hasyim. Masya Allah. Gak ada yang lebih baik daripada hidup dengan dicintai sebegini banyak orang. Allahu Akbar. Dan Gus Dur meninggal dalam kondisi yang bahkan lebih. Bagaimana orang kemudian berdiri, berjajar, rumah begitu penuh, hingga hari ini makam sekarang karena pandemi harus ditutup. Kalau nggak ditutup mungkin ribuan orang setiap hari datang gitu. Dan itu semua bukan karena beliau presiden, bukan, bukan. Atau beliau misalnya terkenal atau banyak uangnya atau apa, enggak. Karena beliau bokek terus. Iya. Tapi itu karena beliau sepanjang hidupnya memperjuangkan manusia, Allah. memperjuangkan masyarakat. Jadi seperti yang dikatakan oleh beliau, tidak ada yang lebih baik daripada meninggal dengan cara dicintai begitu banyak orang. Dan beliau sadar seseorang hanya bisa dicintai kalau awalnya mencintai orang terlebih dahulu. Masya Allahu Akbar. Kak Inayah, kalau misalkan ini bulan Ramadan, beliau masih ada di tengah kita dan Kak Inayah masih punya kesempatan untuk bicara sesuatu. Apa yang mau disampaikan kepada ayah Anda? Tahu mungkin nggak bisa nanya apa-apa, mungkin meluk aja Tat. Masya Allah. Boleh ditambahkan Mas Ferry. Kalau hari ini menjadi momen yang bisa mempertemukan, apa yang mau disampaikan? Berat juga ya pertanyaannya. Saya dua hal mungkin ya. Kalau untuk bangsa dan negara, saya akan bilang ke Pak Dur, tolong nasihatinlah orang-orang itu. Pak Dur pasti didengar sama mereka. Tolong nasihatin, tolong tetap jaga Indonesia. Kalau untuk keluarga, saya akan sangat berterima kasih kepada Pak Dur. Karena terus terang ketika Pak Dur masih hidup, saya tidak pernah, ya karena mungkin keengganan saya untuk ngomong banyak ke beliau gitu ya. Saya tidak pernah secara terus terang gamblang gitu menyampaikan terima kasih ke beliau. Cuman kalau Pak Dur masih ada, saya ingin berterima kasih ke beliau telah mengajarkan kami semua, tidak hanya keluarga tapi bangsa, bagaimana menjadi manusia seperti tadi kata Pak Lukman, memanusiakan manusia, itu sih. Saya mau bertanya juga ke Pak Lukman, kalau ini momen Ramadan dan beliau masih ada, apa yang Pak Lukman mau sampaikan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ya, menurut saya kalau Gus Dur ada di hadapan saya akan memohon ke beliau untuk Gus teruslah melucu. Masya Allah. Kita ini terlalu serius, kelewat serius, sehingga lalu kemudian dalam mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak prinsipil. Subhanallah. Gitu. Jadi stres masyarakat kita ini, tekanan yang dihadapi oleh masyarakat kita itu sudah luar biasa. Jadi butuh sosok-sosok, figur-figur yang menghibur sebenarnya. Tapi tidak hanya sekedar hiburan yang begitu saja. Karena kelebihan Gus Dur tadi disebut pelawak. Gus Dur itu kelebihannya, guyonan-guyonan, humor-humor Gus Dur itu ada isinya. Gitu, ada hikmahnya, ada pesan yang disampaikan, tapi caranya dengan melucu, dengan jenaka. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, karena sekarang ini kita butuh seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih. Kita closing sebelum segmen ini berakhir. Mbak Inayah, silahkan closing sedikit tentang Gus Dur untuk kita semua. Gus Dur itu selalu bilang, gitu aja kok repot. Artinya apa? Artinya sebenarnya apa yang seharusnya kita lakukan itu sudah ada semua. Panduannya udah ada. Kalau kita sebagai muslim udah ada panduannya di Al-Quran. Kita sebagai warga negara sudah ada panduannya di undang-undang. Tinggal dijalanin aja. Kalau itu dijalanin
Insya Allah sebenarnya semuanya nggak repot. Kita nggak perlu berantem-berantem sendiri untuk hal-hal yang nggak penting dan kita akan maju sebagai Terima kasih Mbak Inayah. Mas Ferry silahkan kesan pesannya. Iya, Gus Dur adalah manusia yang komplit ya. Dia bisa sebagai presiden, sebagai ketua umum PBNU, sebagai pengamat sepak bola, sebagai pelawak segala macam. Ya kita semua kehilangan beliau walaupun udah 12 tahun meninggalkan kita. Dan kayaknya masih cukup lama lagi untuk menemukan seseorang yang sosoknya mirip dengan Gus Dur. Pak Lukman boleh sedikit untuk kita semua anak bangsa. Iya, saya pikir seperti yang saya katakan tadi, jadi nilai-nilai kemanusiaan itu mendasar buat saya dan prinsip. Satu poin yang saya ingin tambahkan, warisan Gus Dur yang juga jangan sampai terlupakan adalah keberpihakannya kepada perempuan. Jadi Gus Dur itu ketika menjadi presiden melahirkan impres tentang pengaruh utamaan gender. Jadi bagaimana hak-hak perempuan yang selama ini terkesampingkan itu lalu kemudian Gus Dur mampu mendudukannya secara lebih proporsional. Jadi kepeduliannya terhadap perempuan itu juga. Dan itu hakikatnya adalah buah dari pemahamannya yang luar biasa terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih banyak Pak Lukman, terima kasih banyak Mbak Inayah, terima kasih banyak Mas Ferry telah membagi banyak sekali informasi yang alhamdulillah menambah kecintaan kita kepada sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang begitu melegenda, begitu sederhana, begitu tidak bisa kita lupakan. Mudah-mudahan akan lahir banyak Abdurrahman Wahid selanjutnya untuk terus mewujudkan bangsa kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Anda masih di Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tadi kita sudah berbincang dengan keluarga daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan rasanya kurang pas. Kalau kita belum mendengarkan tausiah dan hadir di tengah kita, guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat, insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema memahami keragaman. Shallu ala Muhammad. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih.
wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran itu ada surat yang dinamakan dengan surat Al-Hujurat, yang berarti kamar-kamar. Surat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Saya tanya ibu-ibu, 49 itu nomor surat. 4 tambah 9 berapa, Bu? 4 tambah 9? 13. Bang 17. Artinya apa? Pesan inti surat ini ada pada ayat ke-13. Apa maknanya Allah memulai surat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Hujurat yang berarti kamar-kamar? Sebenarnya Allah ingin ngasih tahu kita semua bahwa nanti sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini akan menjadi seperti rumah yang memiliki beberapa kamar. Akan terbagi berkamar-kamar. Tetapi walaupun kamarnya banyak dan berbeda isinya, kamar-kamar itu masih berada di dalam satu rumah. Umat Islam akan terpecah menjadi berbagai macam mazhab dan aliran. Aneka ragam faham, tetapi mazhab dan aliran tadi, faham-faham tadi insya Allah masih berada di dalam satu agama, yaitu agama Islam. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, terbukti dalam bidang akidah ada faham yang namanya Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Wahabiyah dan lain sebagainya. Ini kelompok-kelompok akidah ini, usuliyin ini berbeda pendapat. Jabariyah berbeda dengan Qadariyah, Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah, Asy'ariyah pun walaupun dekat beda dengan Maturidiyah, beda lagi dengan Wahabiyah, tapi sadari bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak ubahnya seperti perbedaan kamar. Murji'ah kamar, Jabariyah kamar, Qadariyah kamar, Asy'ariyah kamar, Maturidiyah kamar, Syiah kamar, Ahlus Sunnah kamar, itu cuma beda kamar, rumahnya masih sama, yaitu agama Islam. Dalam bidang fikih pun sama. Kita mengenal fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 4. Ada fikih madhab Hanafi, fikih madhab Maliki, fikih madhab Syafi'i, madhab kita, dan fikih madhab Hambali. Keempat fikih ini berbeda. Nanti lain lagi dengan fikih Ja'fari, lain lagi dengan fikih Zaidi. Antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali berbeda pendapat. Antara Hambali dengan madhab Maliki dan Hanafi beda pendapat, walaupun hubungan mereka itu lempeng. Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Imam Malik, Imam Malik ngambil ilmu daripada Imam Nafi', Imam Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah. Ternyata yang diambil oleh Imam Syafi'i itu Imam Malik nyambung sampai Rasulullah, dan Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i beda pendapatnya banyak. Sebagaimana juga Syafi'i beda pendapatnya dengan Malik juga banyak. Nanti juga di bawah di atasnya lagi ada madhab Hanafi punya murid 2 namanya Imam Abul Hasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Ternyata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pun berbeda dengan gurunya Abu Hanifah. Sampai pada Imam Syafi'i beda juga dengan Abu Hanifahnya. Dan seterusnya ke bawah. Tapi sadarilah saudara-saudara, perbedaan antara satu madhab dengan yang lain tidak ubahnya seperti perbedaan kamar dalam satu rumah. Madhab Hanafi itu kamar, Maliki itu kamar, Syafi'i itu kamar, Hambali juga itu kamar. Semuanya hanya kamar-kamar. Rumahnya satu, yaitu agama Ketentuannya apa? Kamar kan beda ibu-ibu. Ada kamar anak-anak. Pasti cirinya beda. Beda dulu. Kalau kamar anak-anak itu biasanya isinya mainan, boneka, tentara, mobil-mobilan. Iya. Terus di situ ada susunya susu bayi, susu anak. Remaja lain lagi. Anak remaja isinya apa? Gambar bintang yang keras-keras, John Lennon, Elton John, Koreaan, kemudian bajunya ada jin di situ, terus isinya gitar, pemuda. Nanti aki-aki lain lagi, kita gampang nebak. Kalau kamarnya tuh ada sajadahnya, atau ada mukenahnya, kemudian ada tasbihnya, ada Quran atau surat yasinnya, atau rotibnya, atau munajatnya, dan di situ ada minyak kerokan. Nah, itu biasanya kamar orang tua. Orang tua. Biarkan masing-masing dengan kamarnya dewek-dewek, tidak usah saling mengganggu. Tapi kita harus menyadari bahwa di antara mereka ada yang senangnya musik yang keras, anak remaja senangnya musik keras. Kalau bisa diomongin lah, jangan keras-keras ganggu kamar sebelah. Tapi kalau juga keras, yang tua yang sadar, lu juga pernah muda kan gitu. Tapi kadang-kadang yang tua nggak nyadarin, yang muda nggak mau ngerti. Itu yang bikin ribut. Jangan kamu timpukin dan hancurkan kamar sebelahmu. Sebab kalau kamu hancurkan sebelahmu, nanti miring kamarmu. Jangan kamu bakar kamar sebelahmu. Kalau kamu bakar kamar sebelahmu, nanti terbakar juga kamar kamu, runtuhlah rumahmu. Begitulah agama Islam. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu biasa saja. Jangan perbedaan pendapat kemudian digunakan untuk mencaci maki, mencela dan membuli yang lainnya. Dia saudaramu. Kalau saudaramu yang beda madhab kamu cela, lama kelamaan kamu juga akan dicela. Dan ketika kamu saling mencela, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kamu akan lemah dan kehilangan wibawa. Hilang wibawa umat Islam saat ini karena apa? Karena umat Islam saling mencela satu dengan yang lain. Makanya lihat ayatnya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil kamu hai Muhammad dari belakang kamar, kebanyakan orang tidak waras akalnya. Orang yang tidak mikir. Ini hubungan dengan Rasulullah, tapi isyarat ibu-ibu. Jangan suka teriak-teriakin kamar orang dari luar. Kalau mau tahu isi kamar, masuk ke dalam. Ributnya umat Islam selama ini hanya gara-gara persoalan beda sedikit sholat, beda hitungan tarawih, beda kunut, beda usoli, beda tahlilan tidak tahlilan. Itu karena yang berada di luar madhabnya ngantem dari luar. Nanti ada istilah Islam Nusantara, wah sesat ya, kafir dia. Tidak, kamu masuk dulu kalau mau tahu. Supaya kamu tahu kayak apa Islam Nusantara, masuk jangan dari luar. Sebab itu juga kamar di rumahmu. Hamba yang dimuliakan. Itu contohnya saja, ini karena waktunya singkat kita ngebut-ngebut saja, nggak usah panjang-panjang ya Bu ya. Kalau 2 jam kan keburu habis nanti ya. Itu seperti itu. Jangan kita menyalahkan orang yang berbeda pendapat dan paham dengan kamu dari luar. Masuk dulu, pahami dulu, kalau sudah tahu baru komentar. Kebanyakan kita tidak tahu apa-apa, komentar di luar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, begitu sangat luas, begitu sangat dalam, sehingga mudah-mudahan kita mampu memahami makna arti keragaman. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap jangan kemana-mana, di Cahaya Hati Indonesia mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa yang tidak kenal dengan Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur. Pria kelahiran Jombang, 7 September 1940 ini memang memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan presiden lainnya. Masih banyak yang tidak tahu jika Presiden Republik Indonesia ini memiliki keunikan tersendiri. Tidak punya dompet. Tidak banyak yang tahu jika Gus Dur sosok tokoh yang besar yang tak memiliki dompet.
Hal itu diungkapkan mantan staf pribadi Ibu Negara keempat yang juga pendiri Barikade Kader Gus Dur, Priyo Sambada. Bukan hanya tidak memiliki dompet, Gus Dur juga kabarnya tidak memiliki ATM dan kartu kredit. Hal ini bukan tanpa alasan. Gus Dur tidak bisa memegang uang lantaran sering memberikan uang yang ada di kantongnya untuk beramal. Meledek Yahudi di depan Presiden Israel. Gus Dur terkenal sebagai sosok yang jenaka. Keahliannya dalam melucu membuat beliau seringkali membuat pemimpin negara serta para pejabat tertawa. Bahkan Presiden ke-9 Israel, Shimon Peres sekalipun. Gus Dur pernah menyarankan kepada Shimon agar Israel melakukan kebijakan impor kutang dari negara Perancis karena bisa menghasilkan keuntungan 2 kali lipat. Menganggap serius banyolan Gus Dur, Shimon bahkan bertanya caranya. Ternyata banyolan itu tertuju ke topi khas Yahudi di Israel yang bernama kippah, yang memiliki bentuk bulat dan dipakai hanya menutupi ubun-ubun. Sontak Presiden ke-9 Israel tersebut tertawa terbahak-bahak. Oh yes, of course, after deciding that, I will pardon him. Because, I have my respect to him. For the past several years, we have been in good terms, and I know that basically whatever he has done in the past, maybe in the predecessor and so forth, but actually he was encouraging. Bisa berbicara 6 bahasa asing. Bukan rahasia lagi jika Presiden keempat Republik Indonesia ini memiliki wawasan yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan beliau salah satu orang jenius yang ada di Indonesia. Salah satu keahlian beliau adalah mampu berbicara dalam 6 bahasa, yaitu bahasa Spanyol, Jerman, Belanda, Perancis, Arab, dan Inggris. Siapa sangka seorang Gus Dur yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Asal pilih fakultas dan kabarnya tidak pernah lulus kuliah. Meski pernah berkuliah di Kairo dan juga diterima di salah satu universitas di Irak, Gus Dur tidak pernah betah untuk menyelesaikan kuliahnya. Sewaktu kuliah di Al-Azhar, Gus Dur mendapatkan beasiswa penuh. Namun setibanya di Kairo, Gus Dur bingung ingin mengambil jurusan apa. Hingga akhirnya beliau asal pilih jurusan. Namun kesal karena jurusan kuliah yang ia ambil sudah ia pelajari. Gus Dur pun akhirnya memutuskan keluar dan tak pernah kuliah lagi. Menurut Gusmus, Gus Dur lebih banyak nonton film dan berkunjung ke perpustakaan ketimbang kuliah. Namun tidak ada yang meragukan ilmu dan kecerdasan beliau. Kembali lagi di Cahayati Spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Barusan kita telah sama-sama menyaksikan tayangan yang begitu luar biasa, begitu menggugah dan begitu menakjubkan sehingga kita bangga dengan adanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tadi kita telah mendengarkan sama-sama tausiah dari guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat, dan saatnya kita sekarang akan berbincang-bincang bersama guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat, sekaligus ada juga kita kehadiran Bapak Usman Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru. Assalamualaikum. Baik, saya akan ke Kiai Syarif Rahmat terlebih dahulu. Kiai, mohon izin, bagaimana sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid di mata Pak Kiai? Kesimpulannya Gus Dur itu wali. Itu saja. Wali Pak Kiai. Semua perlengkapan untuk disebut wali sah ada pada Gus Dur. Kenapa saya mengatakan ini? Karena kita sering mendengar cerita orang bahwa si anu wali, si anu wali, si anu wali, tapi ketika dilihat persyaratannya nyaris tidak ada. Tidak punya legal formal dari Allah lah kira-kira. Wali itu alim. Wali itu arif. Ini dua-duanya ada. Soal ilmu jangan lihat Gus Dur tidak tamat kuliahnya. Abang tidak tamat itu bukan karena bodoh. Karena dia melihat bahwa ilmu yang di kampus mau ditimba sudah ada semua di kantongnya. Masya Allah Akbar. Kalau kita kan gagal kuliah kalau nggak bisa bayar atau mungkin nggak lulus-lulus. Gus Dur swarak. Gitu. Sisi kealimannya. Sisi kearifannya di mana?
Ketika beliau menggantungkan semua yang terjadi ini diyakini sebagai keputusan Allah sehingga tidak pernah emosi. Dan kalimat tidak pernah emosi itu sangat dikenal, dia gunakan istilah gitu aja kok repot. Benar. Seberat beban apapun beliau tidak mau direpotkan hatinya. Tapi yang aneh, di balik kelemahan fisiknya, di mana jiwanya tidak pernah letih, dalam 2 tahun kepemimpinan beliau itu hampir tidak pernah berhenti muter. Ada orang yang menyerang beliau katanya rekreasi piknik. Apanya yang rekreasi? Beliau tidak melihat pemandangan yang indah. Beliau tidak menikmati makanan yang mewah-mewah. Dan pakaian beliau sederhana. Yang beliau lakukan adalah umatnya. Bangsanya. Nah jadi kalau sekarang misalnya kita dengar ada wali anu nyeleneh-nyeleneh. Yang meludah sesukanya. Buang makanan semaunya. Itu bukan ukuran. Sebelum diukur ilmunya dan ibadahnya baru ketahuan. Dan Gus Dur itu ibaratnya apa? Gunung yang mengalirkan air sungai. Sungai itu mau dikotori apa saja tapi dia akan terus mengalir tidak berhenti dan menyirami semua yang dilewatinya. Masya Allah Guru. Sampai dijatuhkan Gus Dur dari kursi yang paling terhormat di negeri ini. Yang kadang-kadang orang memperebutkannya sampai jual kehormatan, jual agama, jual ayat. Gus Dur tidak. Gus Dur mendapatkan itu tiba pada saatnya memang beliau ditugaskan Allah untuk menyelesaikan konflik yang tidak selesai-selesai. Desintegrasi bangsa yang hampir terjadi. Masya Allah, terima Dan ketika itu diambil jabatan presiden santai saja beliau. Bahkan untuk simbol, untuk mengatakan pada bangsa-bangsa bahwa pangkat, jabatan, kedudukan itu hanya pakaian tempelan. Beliau buka busananya semua hanya menggunakan pakaian yang seandainya boleh buka aurat pasti beliau buka. Betul. Seandainya boleh buka aurat beliau buka. Saking ingin mengatakan kabeh sing nempel ning awakmu iku, pakaianmu, busanamu, jabatanmu, pangkatmu itu tempelan. Karena yang penting adalah hatimu menghadap Allah. Masya Allah. Lalu momen apa yang mempertemukan Pak Kiai dengan Gus Dur? Saya sering ke kediaman beliau, bahkan sebelum dengan Gus Dur, saya dengan Ibunda Gus Dur, dengan Ibu Wahid. Ya. Alhamdulillah. Saya diizinkan Allah untuk bertemu dengan Bu Wahid dan ditugaskan untuk ikut serta memberikan dakwah di penjara-penjara dan rumah-rumah sakit. Masya Allah. Di Santi Asih, Yayasan Santi Asih, Al-Isna. Sehingga apa yang hari ini saya dapat lakukan dalam pengajian dakwah itu selalu berkaca kepada apa yang saya temukan ketika kami bertemu dengan satu persatu orang-orang yang berada di tempat-tempat tadi. Orang sakit, orang yang di penjara dan sebagainya. Nah bahkan mohon maaf ini mungkin saya tidak mau rahasia dan saya sudah cerita dengan Ibu Sinta Nuria. Saya dulu punya flu yang sangat berat bertahun-tahun. Baik. Dan saya mengajar di rumah sakit. Tidak sembuh-sembuh. Seminggu Ibunda Gus Dur wafat. Saya kemudian berangkat ke Jombang dan sowan. Malam harinya saya di kediaman Gus Mujib Hasim di Klopo 10. Itu saya bermimpi bertemu dengan Bu Wahid. Dia duduk di kursi terus saya dipanggil, Sarip sini. Kamu sakit ya? Ya Bu. Sakitnya apa? Flu. Beliau tunjukkan, gini ya. Kamu pecet dewe kakimu yang ini nih. Di antara telunjuk kaki dengan yang jari tengahnya itu. Insya Allah sembuh. Hak paginya, saya ingat hari Kamis karena Rabunya saya sowan ke Jombang ziarah. Kamisnya pagi saya pijit di rumah di Klopo 10 di Sidoarjo. Sembuh sampai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Nah itu kemudian mungkin yang paling berkesan di saya itu terakhir. 4 hari sebelum wafat saya bermimpi begini. Saya ziarah kubur. Tahu-tahu Gus Dur datang dan yang dikubur itu wali keluar. Itu 4 hari sebelum wafat ya? Kemudian berangkat pindah ke kuburan wali yang lain. Saya duduk baca doa. Tenang aja, Gus Dur datang walinya keluar. Yang terakhir saya berjalan ke Keraton Jogja dalam mimpi itu. Kemudian dibuka pintu, Gus Dur masuk, saya tidak. Saya WA ke teman, belum WA waktu itu masih saya BBM kalau nggak salah. Saya kirim ke teman-teman, SMS teman-teman, ada apa ya ini? Sebagian ada yang mau mengatakan sama dengan saya bahwa beliau akan dipanggil tapi nggak tega. Masya Allah. 4 hari kemudian beliau berpulang. Dan itu masih bisa dibuka di handphone teman-teman saya, lihat tanggal dan tahunnya. Masya Allah, terima kasih banyak Guru, luar biasa, begitu sangat memberikan informasi buat kita semua. Kita ke Kiai Bapak Usman Hamid. Pak Usman, dengan terkait daripada pemikiran Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, apakah masih ada yang relevan
di saat ini? Banyak banget. Salah satunya adalah tentang kepemimpinan. Tadi disebutkan oleh Kiai Syarif juga, saya kira kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang mengedepankan ilmu pengetahuan, intelektualitasnya, dan juga mengutamakan kearifannya, kebijaksanaannya, itu hal yang sangat relevan untuk kepemimpinan politik hari ini. Dan yang kedua adalah pemikirannya. Pemikirannya tentang konsep kekuasaan yang harus dibatasi, harus terbatas, harus ada yang mengontrol, itu membuat Gus Dur selalu tidak pernah menempatkan kekuasaan itu di atas segalanya. Tadi kayak sudah benar menempatkan momen terakhir ketika Gus Dur berpakaian seadanya, itu sebenarnya bukan Gus Dur tidak mau mengerti tentang tata krama di dalam keprotokoleran di dalam Istana Negara, tapi ia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa jabatan kekuasaan itu sebenarnya hanya sementara. Dan kalaupun itu diamanahkan kepada kita, bukan untuk kita, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Jadi banyak sekali pemimpin kita bisa berkuasa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 32 tahun. Bukan karena ilmunya, bukan karena keadilan, kearifan yang dimilikinya, tapi karena sikap-sikapnya yang kompromi terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuasaan untuk kekayaan dirinya, untuk kekayaan golongannya, dan untuk kepentingan partai-partainya saja. Nah ini yang saya kira masih menjadi teladan bagi kita semua, bagi pemerintah yang sekarang ini memerintah maupun juga bagi kita. Karena di dalam demokrasi yang dipikirkan oleh Gus Dur bukan hanya tentang kekuasaan yang harus dibatasi, tetapi juga tentang kultur, tentang kebudayaan warga. Nah pemikiran Gus Dur, intelektualitas Gus Dur, kemudian juga cara memimpin Gus Dur memang banyak membuat orang terkagum dan menyebutnya wali. Ibu saya sendiri almarhumah itu juga menyebutnya wali. Bahkan tidak sedikit yang menyebutnya seperti nabi gitu ya. Nah, kalau kita lihat akar historis dari istilah nabi di dalam penjelasan seorang intelektual dunia yang terkemuka yaitu Noam Chomsky, nabi itu sebenarnya diakari dari akar istilah berbahasa Ibrani yang istilah awalnya itu namanya intelektual gitu. Jadi para nabi itu sebenarnya para intelektual. Apa sih intelektual itu? Intelektual itu orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki ilmu yang tinggi, dan ingin mengubah dunia dengan ilmu yang tingginya itu. Dan dengan kearifannya itulah ia kemudian melaksanakan ilmu-ilmunya itu. Jadi bukan dalam pengertian yang tradisional seperti yang dipahami oleh masyarakat awam bahwa seorang nabi itu misalnya menerima wahyu dalam bentuk Al-Quran, tapi sesuatu yang sifatnya kecerdasan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kearifan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang sebenarnya muncul dan kuat di dalam sosoknya Gus Dur. Selain juga sangat manusiawi, sangat humoris, sangat santai gitu ya. Tidak pernah ada semacam ketegangan, tadi Kiai Syarif juga menyebut tidak pernah ada kemarahan. Tidak pernah ada orang yang bertemu dengan Gus Dur dalam suasana kemarahan. Kalaupun marah mungkin hanya diam saja, Gus Dur diam saja dan ya udah, atau mengambil tindakan. Misalnya ketika tahun 99 terjadi kejahatan kemanusiaan di Timur Timur yang melibatkan seorang petinggi militer di Indonesia ini. Tidak ada yang berani, bahkan presiden sebelumnya tidak berani. Tidak ada menteri yang berani, tidak ada partai politik yang berani. Tapi Gus Dur dengan enteng mengatakan, saya copot menteri dan panglima TNI itu. Jadi itu keberanian yang tidak ada taranya hingga hari ini. Orang-orang yang berkuasa takut dijatuhkan pasti tidak akan berani mengambil keputusan yang besar. Tapi orang-orang yang berkuasa dan hanya kepada Allah dia takut gitu, hanya pada Tuhan yang menciptakan dia takut, maka keputusan-keputusan besar apapun itu berani dilakukannya. Itu Gus Dur. Saya kira pemimpin yang berani mengambil resiko dan ulama yang sangat cerdas dan seorang intelektual yang akan dikenang sebagai pemikir demokrasi Indonesia. Baik Pak Usman. Ada momen-momen dari ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mengeluarkan istilah-istilah yang mungkin menurut masyarakat sulit dimengerti. Pernahkah momen itu terjadi bersama Pak Usman? Ya mungkin satu demokrasi, gitu ya. 2 tentang reformasi militer gitu ya. Atau 3 tentang reformasi intelijen. Ini istilah-istilah yang sangat spesifik dan tidak semua orang, apalagi Gus Dur ini kan akarnya itu
di akar rumput itu warga yang awam kebanyakan gitu. Dan ini yang membedakan almarhum dengan almarhum Cak Nur, Nurholis Majid. Kalau Nurholis itu banyak ide-idenya yang dipahami di kalangan perkotaan. Tapi di kalangan akar rumput, di pedesaan itu kurang. Tapi kalau Gus Dur itu dia bisa ke atas, ke kalangan menengah atas, perkotaan, para elit. Tapi kalau di bawah itu justru Gus Dur paling bisa dipengerti gitu ya. Makanya ketika jadi presiden pun seringkali datang ke Jumatan, memberi khutbah. Dan bukan hanya khutbah atau memberi sekedar humor, memberi guyonan yang sebenarnya itu menghibur rakyat. Karena di masa-masa itu kondisi ekonomi kita belum pulih gitu ya. Kondisi ekonomi kita belum benar-benar seperti yang kita harapkan lah gitu. Ada banyak sekali ya. Pak Usman, kembali ke Pak Kiai Syarif. Pak Kiai, ada nggak pembicaraan secara pribadi terkait masalah Nahdlatul Ulama yang pernah disampaikan Gus Dur ke Pak Kiai Syarif Rahmat? Kalau tentang NU, karena saya bukan pengurus NU, bahkan tidak punya kartanu dan memang tidak punya kapasitas, beliau tidak bicara. Tapi kalau hal-hal lain misalnya protes kita, beliau menyampaikan dan saya kira bukan cuma saya yang mengalami dalam tanda petik nasib seperti itu. Pada tahun 98 bulan Februari kalau tidak salah, itu di satu media di Indonesia ada statement Gus Dur. Ketika mahasiswa, ketika masyarakat banyak menginginkan Pak Harto turun, lengser, Gus Dur bilang kalau presidennya bukan Pak Harto lagi nanti ya Indonesia rusak. Ini kita menangkap bahwa statement Gus Dur itu masih mempertahankan Pak Harto. Kami berangkat dengan beberapa teman, saya ingat saya dulu Kiai Toha Gofar, Kiai Kholik, kemudian Joko Kismianto dan saya. Kebetulan saya ngadep ke selatan, Gus Dur ke barat di mejanya, kita sampaikan itu. Ada apa? Santai saja kalau bilang. Anu Gus, statement panjenengan yang mana? Itu yang di media Indonesia. Panjenengan mengatakan bahwa kalau nanti presidennya bukan Pak Harto lagi, Indonesia akan rusak. Iya benar. Di mana salahnya? Loh berarti Gus Dur ingin mempertahankan Pak Harto dong. Masyarakatnya pengen beliau diganti. Kata siapa? Loh sekarang kalau presidennya bukan Pak Harto, Indonesia rusak. Loh kalau Pak Harto lagi, ya tambah rusak. Kalimat itu yang di luar dugaan kita. Apa kata beliau? Nyatanya Indonesia sudah rusak. Masya Allah. Siapapun yang jadi presiden ini sudah rusak. Jadi kalau kita menggunakannya kan mafhumnya mukhalafah. Kalau Pak Harto lagi, bukan Pak Harto lagi rusak, kalau pengen tidak rusak Pak Harto lagi. Tapi itu enggak. Selesailah kita akhirnya yang senjata yang sudah kami persiapkan untuk adu argumentasi berempat orang itu selesai dengan sendirinya nggak kepake itu. Dan ini saya kira banyak orang yang akan salah memahami ucapan-ucapan Gus Dur baru tahu kalau dia dekat. Mereka yang membicarakan aib Gus Dur di luar itu orang yang saya bilang tadi bicara di luar kamar, komentar isi kamar dari luar kamar. Dan itu kata Quran aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan tidak pakai akal. Bertemu dengan Gus Dur, selesai insya Allah. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Masya Allah, begitu luar biasa pembincangan kita makin hangat. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan banyak sekali kebaikan dan informasi. Mungkin saya sedikit nambah ya. Gus Dur sudah tidak ada, silakan Anda bertemu dengan kita-kita yang masih hidup. Kita akan jelaskan. Jika Anda tidak tahu dan ingin tahu, ABG, anak buah Gus Dur masih banyak yang saya penjelaskan itu insya Allah. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan menambah informasi dan makin ada rasa penasaran dan besok bisa silaturahmi dengan Kiai Syarif Rahmat. Insya Allah setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Syahdan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani Alhamdulillahi alladhi a'tani.
Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan bincang-bincang dengan orang-orang yang terdekat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Syahdan. Insya Allah beliau akan memaparkan tema rahasia telinga dan kekuatan mendengarkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga adalah anggota tubuh kita, panca indera kita yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Ibu-ibu punya telinga? Mau saya tukar dengan uang 10 juta? Begitu hebat telinga kita, memiliki manfaat dan rahasia yang luar biasa. Di antaranya Bu, bahwa telinga lah yang pertama kali diaktifkan dan dinonaktifkan terakhir kali oleh Allah. Pertama kali diaktifkan ketika bayi itu dilahirkan, bahkan sebelum bayi dilahirkan, ketika dalam rahim ibu nih, telinga bayi janin sudah diaktifkan. Karenanya orang tua bisa komunikasi dengan bayi. Karenanya menurut ilmu pengetahuan anak, karakter dan kebiasaannya bisa ditentukan dari bagaimana bayi itu ketika dalam kandungan. Maka jangan heran sekarang ada bayi yang usia 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Betul? Betul. Kenapa? Karena orang tuanya sering memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Kalau sering didengerin dangdut, jadi penyanyi dangdut bisa. Tapi kalau sering diperdengarkan ayat suci Al-Quran, maka dia bisa hafal Al-Quran, akhlaknya insya Allah seperti Al-Quran. Makanya Bu, saya kasih tahu rahasianya. Kenapa sih orang Yahudi cerdas-cerdas? Karena kebiasaan perempuan Yahudi ketika hamil, itu kebiasaannya dia mengerjakan matematika. Ibunya nih perempuan yang hamilnya mengerjakan bank soal matematika, membaca kitab suci mereka. Diperdengarkan ke bayi mereka. Maka perempuan hamil Yahudi kemana-mana bawa kitab suci, bawa bank soal matematika. Perempuan kita hamil kemana-mana bawa gunting sama bangle. Coba itu. Golok juga kalau bisa dibawa itu. Benar. Iya makanya beda. Orang Yahudi malu kalau punya anaknya bodoh. Maka mereka makannya ikan. Yang penting cerdas. Muka belakangan. Kalau kita malu kalau punya anak nggak cakep, jelek. Benar kan? Yang penting cakep dulu, pinter belakangan. Makanya kalau 7 bulan, 4 bulan yang dibaca apa? Surat Yusuf, surat Maryam, itu aja ya kan. Nah Bapak Ibu sekalian, maka pendengaran yang pertama kali diaktifkan, bayi ketika lahir diazanin apa dikasih unjuk Al-Quran? Diazankan karena telinganya yang aktif dan respon. Dan manusia ketika wafat, ketika sakaratul maut, tangan udah gak bisa bergerak, mulut sudah tidak bicara, mata sudah tidak bisa melihat. Tetapi pendengarannya masih sempurna bisa mendengar. Karena itu orang ditalkin, diperlihatkan kitab, apa diperdengarkan kalimat tauhid? Diperdengarkan. Maka Bapak Ibu, bahkan orang ketika tidur, pendengarannya masih aktif. Maka ada orang tidur, beliau ini orang tidur ruangan besar, tapi kalau suara berisik nggak bisa tidur. Sebaliknya ruangan sempit tapi kalau tenang bisa tidur. Benar nggak? Ini juga rahasia kenapa Ashabul Kahfi bisa ditidurkan 309 tahun. Karena fadarabna ala adhanihim fil kahmi sinina adada. Maka kami tutup telinga-telinga mereka di dalam sebuah goa beberapa tahun.
maka pendengaran itu luar biasa. Maka mohon maaf, tokoh bangsa kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini Masya Allah, sering kita dengar tidur di forum-forum seminar, forum-forum resmi, baik nasional maupun internasional. Tetapi begitu ditanya, luar biasa paham terhadap tema yang dibangun ketika itu. Beliau ketika tidur begitu menyampaikan, nyambung dengan tema pembicara-pembicara sebelumnya. Kenapa? Karena di samping pendengaran beliau ketika tidur tetap aktif, keaktifannya di atas rata-rata kita sebelumnya. Bahkan saya salah satu pengagum Allahu yarham Gus Dur. Beliau sering datang ke pesantren saya. Itu baru datang bisa tidur itu. Begitu kiai saya ceramah nyinggung buat guyonan ke Gus Dur lagi tidur padahal mohon maaf mendengkur tapi bisa ketawa. Kenapa? Karena pendengaran Gus Dur lebih tajam daripada penglihatan beliau. Allah memang kasih beliau penglihatan terbatas, tapi pendengarannya lebih hebat dari penglihatannya. Bahkan pendengarannya itu lebih, daya tangkapnya lebih cerdas dari logika beliau sekalipun. Inilah kemampuan yang istimewa dari Gus Dur. Maka wajar kalau sering kita dengar Gus Dur kok tidur tapi ditanya nyambungnya luar biasa. Gus Dur lagi tidur kok begitu beliau menyampaikan tema itu nyambung. Bahkan bisa ditanya jawab detail sekali. Allahu Akbar. Inilah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di antara keistimewaan telinga di antaranya adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Pendengaran itu bisa menjadi wasilah datangnya pengetahuan, hidayah bahkan ketaatan seseorang. Jadi orang bisa taat, bisa menjadi rajin ibadah, bisa menjadi cerdas luar biasa kalau dia bisa memaksimalkan daya dengar dia, kalau dia bisa menggunakan pendengarannya dengan baik. Karena inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Dan yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati dan atau menggunakan pendengarannya yang baik. Masya Allah. Semoga kita bukan hanya bisa mendengar, tapi juga mampu mendengarkan dengan baik-baik saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Guru Syahdan yang telah menyampaikan banyak ilmunya dan berbagi buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita amalkan bersama-sama. Setelah ini kita akan doa bersama. Tetap jangan kemana-mana, di Cahyati Spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita memiliki fungsi yang luar biasa. Bahwa orang mohon maaf ketika dia bisu tapi dia masih bisa mendengar. Tapi ketika dia tidak bisa mendengar maka otomatis dia akan bisu. Begitu vitalnya pendengaran kita, maka Allah di dalam firman-firmannya selalu mendahulukan maha mendengar ketimbang maha-maha yang lainnya. Semoga kita diberikan karunia pendengaran kita gunakan sebagai bentuk rasa syukur, mendengarkan hanya yang baik-baik saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirin wa salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma alif baina qulubil mu'minina wajma' kalimatahum al-haqq ya rabbal alamin. Amin. Allahumma alif baina qulubil mu'minina wajma' kalimatahum al-haqq ya rabbal alamin. Amin. Allahumma alif baina qulubil mu'minina wajma' kalimatahum al-haqq ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin wa halik a'da ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'ai rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kak Alisa Wahid, Kak Inaya Wahid, dan juga Mas Ferry Wahid, serta para guru-guru kita semua, Kiai Haji Syarif Rahmat, dan juga Kiai Syahdan. Lalu terima kasih banyak juga kepada Bapak Mantan Menteri Agama, Pak Luqmanul Hakim, serta kerabat dari almarhum yaitu Bapak Usman Hamid. Tak lupa juga qari kita Nur Ismi, serta Reza Maulana yang sudah berkesempatan hadir dalam acara ini. Sampai berjumpa lagi di Cahyati spesial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa sahbihi ajma'in. Rabbuna